salam sejahtera sahabat BSJD dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Berjumpa lagi dalam program Barita Salamat Jari Dumah GKE. Hari ini bersama saya Pendeta Herlina Wijaya STH melayani di Calon Resort GKE Sangatta. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk segala kasih dan kemurahan Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Beri kami pengertian dan hikmat untuk dapat mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat BSJD yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini sesuai Nas Almanak GKE diambil dari Daniel pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19 dengan perikop doa Daniel. Pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasiweros dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim, pada tahun pertama kerajaannya itu aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan memohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu, dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi, yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan, kami, raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walau kami telah memberontak terhadap Dia, dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami, dengan perantaran para nabi, hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia, dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit seperti di Yerusalem. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripada-Mu. Sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami, karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya, tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah kami yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan nama-Mu seperti pada hari ini, kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus, sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi cela bagi semua orang yang di sekeliling kami.
Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah. Bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kota-Mu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu. Sahabat BSJD, saat kita menghadapi masalah dan pergumulan hidup yang berat, apakah yang akan kita lakukan? Masih ingatkah kita berdoa kepada Tuhan? Terkadang kita beranggapan doa bukanlah jawaban untuk segala masalah yang sedang kita hadapi. Terkadang kita juga merasa tidak layak untuk berdoa kepada Tuhan karena dosa-dosa kita. Tetapi berdoa kepada Allah adalah senjata untuk menghadapi segala keadaan. Karena dengan berdoa, kita menyerahkan diri kita kepada Allah Bapa di sorga. Dan melalui doa, kita dapat menghadapi segala keadaan dengan hati yang teguh. Daniel adalah seorang muda yang setia dan tidak berpaling dari Allah. Ia selalu berlutut, berdoa, dan memuji Allah. Berbeda dengan bangsa Israel dan raja-rajanya yang seringkali mengecewakan hati Allah, meninggalkan Allah, dan berpaling kepada berhala-berhala dan memuja dewa-dewa bangsa lain. Saat penggenapan nubuatan Nabi Yeremia akan terjadi, 70 tahun Yerusalem akan jadi timbunan puing dan kehancuran. Daniel berdoa kepada Allah, mengakui dosanya, doa bangsanya, serta memohon, berpuasa, mengenakan kain, kabung, dan abu sebagai bentuk kesungguhan, penyesalan, dan pertobatan. Melalui doa, Daniel memohon Tuhan mendengarkan doanya dan doa umat, bukan karena jasa-jasa mereka, tapi karena kasih sayang Allah yang berlimpah-limpah. Sahabat BSJD, pada Tuhan ada kasih sayang dan pengampunan. Walaupun seringkali kita sebagai umat-Nya tidak setia dan seringkali memberontak terhadap Allah. Daniel menyadari karena dosa dan kesalahan, maka mereka layak mendapatkan hukuman. Tetapi Daniel percaya bahwa Allah mendengarkan doanya dan doa umat, dan di dalam Tuhan ada pertolongan. Apakah yang saat ini sedang membuat kita merasa tidak punya pengharapan dan putus asa? Apakah tekanan dan pergumulan hidup yang berat sedang kita hadapi saat ini? Tetaplah berdoa kepada Allah, bukan karena jasa-jasa kita yang kita andalkan, tetapi karena belas kasih sayang Allah yang besar yang menjadi sandaran dalam kehidupan kita. Bersandarlah kepada kedaulatan Allah, berpusatlah kepada Tuhan, karena ada kekuatan dari doa yang sungguh kepada Allah. Tetaplah selalu berdoa kepada Tuhan. Percayalah kepada Allah dengan segenap hatimu, dan jangan menyimpang, dan dengarkanlah suara Tuhan kembali memimpin kehidupan kita. Biarlah kehidupan kita kembali hidup seturut dengan kehendak Allah. Nyatakanlah doa pada kehidupan nyata, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang memberi pengertian dan menguatkan iman kami. Mengajarkan kami untuk selalu berdoa kepada Allah, tetap berdoa dalam segala keadaan, bukan mengandalkan perbuatan kami, akal pikiran kami, tetapi memohon kepada kasih Allah mengampuni dosa kami, menolong kami hidup baru seturut dengan kehendak Allah, karena Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.